Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani dengan PM 2578245 nilai seri 2B. Jadi saya di sini akan mengerjakan atau menjelaskan ya pada modul 15.1 yaitu lapisan aplikasi atau application layer. Application presentation and session. Jadi yang pertama tuh ada application layer ya. Oke, dalam model OSI dan TCP atau IP, lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dekat dengan penggunaan akhir. Seperti yang ditunjukkan pada gambar lapisan, ini menyediakan antarmuka antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasarinya tempat pesan ditransmisikan. Protokol lapisan aplikasi digunakan untuk bertukar data antar program yang berjalan pada host sumber dan tujuan. Oke, ini ada model OSI dan model TCP-nya. Di sini ada lapisan aplikasi dan lapisan aliran datanya. Berdasarkan model TCP dan atau IP, tiga lapisan teratas dari model OSI, aplikasi, presentasi, dan sesi mendefinisikan fungsi dari lapisan aplikasi TCP atau IP. Terdapat banyak protokol lapisan aplikasi dan protokol baru yang dikembangkan. Beberapa protokol lapisan aplikasi yang paling dikenal luas meliputi Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, File Transfer Protocol atau FTP, dan Trivial File Transport Protocol TFTP. Internet Message Access Protocol (IMAP), dan Domain Name System atau DNS. Oke, lapisan presentasi dan sesi. Lapisan presentasi. Lapisan presentasi memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, memformat atau menyajikan data pada perangkat sumber ke dalam format yang kompatibel untuk diterima oleh perangkat tujuan. Mengompres data sedemikian rupa sehingga dapat dikompresi oleh perangkat tujuan. Menenkripsi data untuk transmisi dan mendeskripsi data setelah diterima. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, lapisan presentasi memformat data untuk lapisan aplikasi dan menetapkan standar untuk format file. Beberapa standar terkenal untuk video meliputi Matroska Video MKV, Motion Picture Express Group MPG, dan QuickTime Video MOV. Beberapa format gambar grafis terkenal ada Graphics Internal Format (GIF), Joint Photographic Export Group atau JPG, dan Portable Network Graphics atau PNG. Oke, selanjutnya ada protokol lapisan aplikasi TCP atau IP. Di sini ada protokol aplikasi TCP atau IP yang menentukan format dan informasi kontrol yang diperlukan untuk banyak fungsi komunikasi internet umum. Protokol lapisan aplikasi digunakan oleh perangkat sumber dan tujuan selama sesi komunikasi. Agar komunikasi berhasil, protokol lapisan aplikasi yang diimplementasikan pada host sumber dan tujuan harus kompatibel. Oke, ini ya, setiap tabel ada penjelasannya, ada sistem penanaman, konfigurasi host, email, transfer berkas, dan web. Oke, mungkin itu saja ya dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berada pada modul 15 tentang lapisan aplikasi. Di sini saya berada di 15.2 tentang peer-to-peer. Langsung saja ke 15.2.1 tentang mode client server. Nah, salah satu contoh jaringan klien atau server adalah menggunakan layanan email ISP untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email. Klien email di komputer rumah mengeluarkan permintaan ke server email ISP untuk setiap email yang belum dibaca. Nah, server merespon dengan mengirimkan email yang diminta ke klien. Transfer data dari klien ke server disebut sebagai unggahan dan data dari server ke klien sebagai unduhan. Seperti yang ada di gambar ini adalah file diunduh dari server ke klien. Lanjut ke 15.2.2 tentang jaringan peer-to-peer. Dalam
model jaringan peer-to-peer atau disebut saja sebagai P2P data diakses dari perangkat peer tanpa menggunakan server khusus. Nah, model jaringan P2P ini menggunakan dua bagian, yaitu jaringan P2P dan aplikasi P2P. Nah, kedua bagian memiliki fitur yang mirip, tetapi dalam praktiknya bekerja sangat berbeda. Nah, seperti yang ada pada gambar ini. Ini adalah gambar ini peer 1 memiliki file yang dibagikan dengan peer 2 dan dapat mengakses printer bersama yang terhubung langsung ke peer 2 untuk mencetak file. Nah, peer 2 ini berbagi printer yang terhubung langsung dengan peer 1 saat mengakses file bersama di peer 1 seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke, lanjut ke 15.2.3 tentang aplikasi peer-to-peer. Nah, aplikasi P2P ini memungkinkan perangkat bertindak sebagai klien dan server dalam komunikasi yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dalam model ini, setiap klien adalah server dan setiap server adalah klien. Aplikasi P2P ini mengharuskan setiap perangkat menyediakan antarmuka pengguna dan menjalankan layanan latar belakangnya. Ini adalah kedua klien yang dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Oke, lanjut ke 15.2.4 tentang aplikasi P2P umum. Nah, dengan aplikasi P2P, setiap komputer dalam jaringan yang menjalankan aplikasi dapat bertindak sebagai klien atau server untuk komputer lain di jaringan yang juga menjalankan aplikasi jaringan P2P umum, yaitu meliputi BitTorrent, koneksi langsung, kedai, dan jaringan bebas. Nah, ini gambarnya. Oke, presentasi dari saya cukup sampai di sini. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nuraini dengan NPM 2078-2041. Di video kali ini saya akan mempresentasikan modul 15, yaitu Application Layer. Tepatnya di 15.3, yaitu Web and Email Protocol. Nah, saat kita mengetik URL di browser atau Chrome, protokol HTTP akan bertindak sebagai kurir. Browser akan mengirim pesan GET ke server untuk meminta file HTML. Lalu, server akan merespon dengan mengirimkan data tersebut agar browser bisa menampilkan halaman web yang kita lihat. Selanjutnya, selain HTTP, terdapat HTTPS. HTTPS yaitu dia akan menambahkan enkripsi TLS atau SSL. Jadi, data penting seperti password tetap aman dari penyadap. Nah, di sini terdapat browser, web browser dan web server berinteraksi. Nah, di sini terdapat langkah pertama yaitu ketika kita mengetik www.cisco.com, ini browser pertama harus mencari tahu di mana server Cisco.com ini berada menggunakan DNS. Setelah alamat IP ditemukan, browser akan membangun koneksi ke server tersebut. Langkah kedua, browser akan mengirim pesan HTTP GET. Pesan ini seperti berkata kepada server, "Halo, saya izin mengambil file yang bernama index.html dari domain www.cisco.com," seperti itu. Selanjutnya, langkah ketiga, itu terdapat
server akan menerima permintaan GET. Dia akan mencari file index HTML di dalam basis datanya, lalu akan mengirimkan file tersebut kembali ke browser. Jika file ditemukan, server akan mengirim kode status .ok beserta isi filenya. Selanjutnya kita ke langkah keempat. Nah, pada langkah keempat ini, setelah setelah server mengirim filenya, browser akan menerima data dan browser akan menerjemahkan atau decipher ke kode tersebut. Nah, browser akan menyusun teks, gambar, dan tata letak berdasarkan instruksi dalam kode HTML agar bisa melihat halaman web yang rapi di layar, seperti gambar ini. Nah, di sini terdapat get. Get itu meminta data dari server, sedangkan post itu mengunggah data ke server, dan put itu mengunggah sumber daya atau konten ke server. Nah, jadi HTTPS itu versi aman dari HTTP. Seperti yang kita jelaskan di awal tadi, HTTPS itu menggunakan enkripsi TLS, yaitu Transport Layer Security, atau SSL, Case Secure Socket Layer, agar data tidak bisa dibaca pihak lain saat dikirim melalui jaringan. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke protokol email. Jadi, di sini menggunakan metode store and forward, yaitu simpan dan teruskan. Terdapat alur. Yang pertama, pengirim menggunakan SMTP itu untuk mengirim email ke server ISP-A. Nah, selanjutnya ISP akan meneruskan ke server ISP-B. Selanjutnya, penerima akan mengambil email dari server ISP-B menggunakan IMAP atau POP, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini kita masuk ke SMTP dan POP, SMTP, POP, dan IMP. Nah, yang pertama terdapat SMTP, yaitu Simple Mail Transfer Protocol. Nah, protokol ini khusus digunakan untuk mengirim email dari klien ke server atau dari satu server ke server lainnya. Yang kedua terdapat POP atau Post Office Protocol, dan di sini protokol ini POP digunakan untuk mengambil email dari server ke perangkat kita seperti HP atau laptop. Nah, hanya terdapat IMP. Nah, IMP ini dia akan menyinkronkan email dari di semua perangkat, sedangkan
PHP biasanya mengunduh email ke satu perangkat lalu menghapusnya dari server. Seperti itu, perbedaan IMP dan POP. Jadi, HTTP itu seperti kurir yang mengantarkan paket halaman web ke pintu rumah. Selanjutnya, dan ESMTP itu adalah seperti kantor pos yang mengirim surat ke kantor pos tujuan. Sedangkan IMAP atau POP itu adalah kotak surat tempat mengambil kiriman surat yang sudah sampai di alamat kita. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Azril Andrian akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 15.4 yaitu tentang IP addressing service. Nah, sebelum kita masuk ke sana, jadi IP itu kan sebuah alamat. Nah, tapi kalau di dalam jaringan komputer, sebuah alamat ya, di dalam alamat di dalam jaringan komputer. Nah, jadi setiap perangkat itu diidentifikasi itu menggunakan susunan angka yaitu alamat IP. Tapi manusia itu sangat sulit untuk mengingat deretan angka tersebut. Misalnya mengingat IP kayak IP misal 192, 168, 1.1 atau yang lainnya lah. Itu kan manusia sangat susah ya untuk mengingat kayak gitu. Nah, tapi mereka lebih ingat kalau lebih enak, lebih mudah itu misal mengingatnya itu dalam bentuk domain. Misal www.cisco.com atau www.google.com. Mereka lebih gampang untuk mengingatnya. Nah, solusinya jadi solusinya itu protokol pada lapisan aplikasi yaitu di application layer itu diciptakan untuk mempermudah pengguna. Jadi ketimbang mengharuskan manusia untuk menghafal angka atau mengkonfigurasi IP perangkat berukuran medium besar secara manual, jadi diubah menggunakan layanan otomatisasi bernama DNS. Nah, ini dia DNS. Jadi apa sih DNS itu? DNS itu tuh domain name system. Dia tuh bertugas sebagai kayak apa sih buku telepon gitu internet. Jadi peran utamanya adalah memetakan atau menerjemahkan nama domain URL yang mudah dipahami manusia ke dalam bentuk alamat IP yang dipahami oleh mesin. Seperti itu. Oh, ini pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini kan terdapat protokol khusus lapisan aplikasi lainnya dirancang untuk mempermudah perolehan alamat untuk perangkat jaringan. Ini tadi yang www Cisco. Protokol DNS mendefinisikan layanan otomatis yang mencocokkan nama sumber daya dengan alamat jaringan numerik yang dibutuhkan. Tes aman ya. Kemudian di sini ada beberapa tipe-tipenya. Tipe record DNS mana ini. Di sini ini tuh format pesan ya kayak tipe recordnya. Jadi DNS itu kan dia DNS server itu menyimpan data pemetaan tersebut dalam beberapa jenis catatan. Itu namanya resource record. Nah, kan server menyimpan berbagai jenis catatan sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan nama. Catatan ini berisi nama, alamat, dan jenis catatan. Beberapa jenis catatan tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada A. A itu alamat IP versi 4 perangkat akhir. Jadi digunakan untuk memetakan nama domain ke alamat IP versi 4 perangkat akhir. Kemudian yang bawahnya itu kan ada NS ya. NS itu server nama otoritatif.
Gunanya itu untuk menunjukkan autoritatif nama server yang memegang hak atas domain tersebut. Kemudian ada AAAA, EEEE 4E, itu dibaca squad E. Nah, ini tuh untuk apa? Dia untuk memetakan nama domain ke alamat IP versi 6 perangkat akhir. Kemudian ada MX, catatan pertukaran surat, di email. Dia mengarahkan lalu lintas email ke mail server yang benar, seperti itu. Kemudian di sini ada hierarki DNS. Protokol DNS menggunakan sistem hierarki untuk membuat basis data guna menyediakan resolusi nama seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dia menggunakan nama domain untuk membentuk hierarki tersebut. Jadi hierarki DNS itu menggunakan sistem basis data terdistribusi yang berbentuk hierarki atau pohon terbalik. Ini kan kayak pohon terbalik nih. Harusnya ini misal ini cabangnya di atas tapi ini cabangnya di bawah. Ini ada beberapa domain. Ini ada aturannya sendiri. Untuk .com itu sebuah bisnis atau industri, .org untuk organisasi nirlaba, .au untuk Australia, dan .co untuk Kolombia. Jadi ada ininya, ada ketentuannya sendiri. Kemudian di bawah ini ada perintah nslookup. Di gambar ini bisa teman-teman coba ya, perintah nslookup. Jadi perintah nslookup itu untuk dia ini perintah CLI yang di di hampir semua sistem itu ada. Berarti teman-teman kalau mau nyoba di Windows bisa. Kegunaannya untuk apa? Jadi ini tuh digunain untuk melakukan query secara manual ke server DNS guna mendiagnosis masalah resolusi nama atau sekadar memverifikasi alamat IP. Alamat IP-nya bisa IP versi 4 atau IP versi 6, apa aja ya, bebas, yang terikat pada suatu domain publik. Misal mau nslookup www.cisco atau nslookup bebas gitu. Ini perintahnya kayak gini, bisa teman-teman coba. Kemudian ada dynamic host configuration. Di sini ya DHCP. Jadi DHCP itu definisinya itu protokol yang bertugas memberikan konfigurasi jaringan IP, subnet mask, gateway, DNS server kepada perangkat, tapi secara otomatis dan dinamis. Jadi dia nggak perlu manual. Kita misal di handphone kita itu kan kita nggak perlu untuk menyambungkan IP masing-masing, tapi tinggal hidupin internet aja, otomatis dapat IP dari tower Triangle, dari tower BTS. Protokol untuk IP versi 4 mengotomatiskan penetapan alamat IP, subnet mask, gateway, dan parameter jaringan IP versi 4 lainnya. Nih, ketika sebuah host terhubung ke jaringan, server DHCP dihubungi dan alamat diminta. Server DHCP memilih alamat dari rentang alamat yang telah dikonfigurasi yang disebut pool dan menetapkannya menyewakan ke host tersebut. Urutannya klien DHCP, server DHCP, jaringan rumah dan usaha kecil, terus ke SP3, server DHCP, SP internet, ini ke BTS. Bisa juga kalau kita bekerja mobile langsung aja gitu. Kemudian ada di sini cara kerja atau operasi DHCP seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika perangkat yang dikonfigurasi DHCP dengan IP versi 4 melakukan booting atau terhubung ke jaringan, klien akan menyiarkan pesan DHCP discover untuk mengidentifikasi server yang tersedia di jaringan. Nah, DHCP akan membalas dengan pesan DHCP over.
yang menawarkan list kepada klien pada offer berisi alamat IP versi 4 dan subnet mask yang akan diberikan alamat IP versi 4 dari server DNS dan alamat IP versi 4 dari default gateway. Penawaran list juga mencakup durasi list. Minta ngasih DHCP discover, berisi penawaran, permintaan DHCP pack. Klien dapat menerima beberapa pesan DHCP buffer jika terdapat lebih dari satu server DHCP di jaringan lokal. Oleh karena itu, klien harus memilih di antara server-server tersebut dan mengirimkan pesan permintaan DHCP request yang mengidentifikasi server dan penawaran sewa yang diterima klien. Klien juga dapat memilih untuk meminta alamat yang sebelumnya telah dialokasikan oleh server. Cukup. Oke, udah terakhir. Itu mungkin tadi beberapa penjelasan singkat mengenai 15.15.4. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi saya akan melanjutkan materi dari modul 15 tentang application layer di section 5 tentang file sharing service. Nah, file sharing file sharing service ini kan mencakup protokol FTP dan protokol SNB. Nah, FTP itu dia merupakan singkatan dari File Transfer Protocol. Nah, dia ini salah satu protokol lapisan aplikasi yang umum digunakan, seperti halnya HTTP dan protokol email. Nah, FTP itu dikembangkan khusus untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server. Nah, aplikasi FTP klien adalah program yang berjalan di komputer pengguna dan digunakan untuk mengirim maupun mengambil data dari FTP server. Dalam prosesnya, FTP itu menggunakan dua koneksi terpisah. Nah, koneksi pertama adalah koneksi kontrol yang dibuat oleh klien ke server menggunakan TCP port 21. Koneksi ini itu digunakan untuk mengirimkan perintah dari klien dan menerima balasan dari server. Nah, koneksi kedua adalah koneksi data yang dibuat menggunakan TCP port 20. Nah, koneksi ini itu dia dibuat setiap kali ada data yang akan ditransfer. Nah, berdasarkan perintah yang dikirim melalui koneksi kontrol. Transfer data pada FTP itu dapat berlangsung dalam dua arah. Nah, klien dapat melakukan download atau menarik data dari server. Nah, dan klien juga dapat melakukan upload atau mendorong data ke server. Nah, lalu untuk SMB itu adalah singkatan dari server message block. Nah, protokol ini adalah protokol berbagi file dan sumber daya berbasis model klien atau server. Nah, SMB itu dia mendeskripsikan struktur sumber daya jaringan yang dibagikan seperti direktori, file, printer, dan port serial. Nah, SMB ini bekerja sebagai protokol request response. Artinya, klien itu mengajukan permintaan dan server memberikan respon. Setiap pesan SMB itu menggunakan format yang sama, yakni header berukuran tetap yang diikuti oleh komponen parameter dan data berukuran variabel. Nah, terdapat 3 fungsi utama pesan SMB, yaitu yang pertama, memulai, mengautentikasi, dan mengakhiri sesi komunikasi. Yang kedua adalah mengontrol akses terhadap file dan printer. Yang ketiga adalah mengizinkan aplikasi untuk mengirim dan menerima pesan dari saya ulangi. Yang ketiga adalah mengizinkan aplikasi untuk mengirim atau menerima pesan ke dan dari perangkat lain. Nah, SMB itu telah menjadi tulang punggung layanan bagi berbagi file dan printer pada jaringan berbasis Microsoft. Sejak Windows 2000,
Microsoft mengubah struktur SMB untuk menggunakan DNS naming, sehingga protokol TCP/IP dapat mendukung berbagai sumber daya SMB secara langsung. Nah, sebelumnya SMB itu menggunakan protokol non TCP/IP untuk resolusi namanya. Perbedaan antara SMB dan FTP itu adalah pada sifat koneksinya. Nah, kalau FTP itu dia tidak mempertahankan koneksi jangka panjang. Nah, kalau SMB dia sebaliknya, setelah koneksi terbentuk, pengguna dapat mengakses nomor daya di server seolah-olah sumber daya tersebut berada di komputer lokal mereka sendiri. Selain pada sistem Windows, SMB juga didukung oleh sistem operasi lain, sistem Linux dan Unix. Mengimplementasikan SMB melalui perangkat lunak bernama Samba. Sedangkan sistem operasi Apple, Macintosh juga mendukung berbagai sumber daya menggunakan protokol SMB. Nah, mungkin itu aja buat penyampaian materi modul 15 application layer section 5 soal file sharing service. Terima kasih.